Sejumlah aset hasil korupsi asuransi Jiwasraya di wilayah Provinsi Banten disita. Aset yang disita di Banten terdiri dari bidang tanah, bangunan, hingga apartemen. Saudara, inilah video dokumentasi penyitaan ribuan aset bidang tanah yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Keberhasilan negara melelang ratusan hektar tanah sitaan dari terpidana kasus Jiwasraya yang tersebar di Provinsi Banten merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertanahan Nasional. Dan inilah kisah luar biasa di balik keberhasilan tersebut. Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tengah melakukan penilaian rampasan negara berupa aset tanah yang tersebar di Provinsi Banten. Aset tersebut merupakan hasil sitaan dari 4 terpidana kasus Jiwasraya. Barang rampasan negara dari salah satu terpidana kasus Jiwasraya di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak terdiri dari 1 bidang tanah dengan luas 35.100 meter persegi di Kecamatan Tanara Serang dan 654 bidang tanah dan bangunan seluas lebih dari 300 hektar yang tersebar secara sporadik di 6 kecamatan di Kabupaten Lebak. Lebih dari 1 juta meter persegi di Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Cibadak dengan luas bidang seluruhnya lebih dari 600.000 meter persegi, Kecamatan Sajira dengan luas lebih dari 113.000 meter persegi, Kecamatan Maja dengan luas lebih dari 1.100.000 meter persegi, Kecamatan Curug Bitung dengan luas lebih dari 692.000 meter persegi, dan Kecamatan Kalanganyar dengan luas lebih dari 76.000 meter persegi. Seluruh bidang tanah tersebut dilakukan survei oleh tim penilai dari Kanwil DJKN, didampingi tim pemulihan aset Kejaksaan Agung dan petugas dari kantor pertanahan setempat, guna mendapatkan nilai wajar yang menjadi dasar dalam penyelesaian barang rampasan negara melalui lelang. Dengan adanya lelang aset terpidana kasus Jiwasraya yang mengusut keseluruhan aset sitaan di sejumlah wilayah di Indonesia, hampir 18,3 triliun rupiah dapat membantu pemerintah di masa pemulihan COVID-19. Akan tetapi dalam proses penilaian, pencarian objek penilaian tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Jatuh bangunnya para penilai DJKN dalam mencari aset-aset tersebut sangatlah menguras tenaga baik fisik maupun mental. Berbagai rintangan yang ada seperti menyeberangi sungai dengan keterbatasan transportasi maupun keterbatasan akses dialami. Jatuh bangun, terjebak banjir, mendaki jalanan nan licin, tercebur dalam sungai, berjalan kaki di tengah hutan dengan sepatu berlumuran lumpur, dan terpaksa jalan kaki karena tidak bisa dijemput memakai kendaraan. Berjalan kaki menembus rimbunan hutan dan daerah yang bahkan tidak bisa terakses. Tetapi perjuangan bukanlah tanpa hasil. Perjuangan yang dihasilkan bukanlah kaleng-kaleng. Ratusan aset-aset yang semula tidak terdeteksi dengan perjuangan para penilai DJKN bisa terdeteksi dan terupdate keadaannya. Dan data-data tersebut sangatlah berharga dalam pencarian data aset untuk menentukan besaran nilai aset. Betapa keberadaan penilai DJKN sangatlah diperlukan dengan berbagai risiko yang tidaklah mudah dan sangat berat, yang tentu saja memerlukan pengorbanan yang sangat besar, baik pengorbanan secara fisik maupun psikis. Maka sudah saatnya penilai di Indonesia mempunyai payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Penilai, karena dengan adanya Undang-Undang Penilai akan sangat mendukung keberadaan dan eksistensi penilai. Hal ini disebabkan
Opini nilai yang dihasilkan penilai adalah nilai aset yang salah satunya akan dijadikan sebagai dasar penentuan nilai aset yang akan dilelang. Hasil lelang yang akan dimasukkan ke kas negara secara real, nilai itulah yang akan menunjukkan eksistensi nilai aset yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi tertuang dan tertulis dalam lembaran nilai yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional oleh seorang